Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Tigo. Selamat sore Mas Oke, Ibnu. kita kembali lagi di podcast pemberdayaan PMBM Untak Semarang. Kali ini saya dengan salah satu dosen pengusul PMBM di Untak Semarang, Ibu Tigo Mindy Astiwi. Halo, selamat sore Bu. Selamat sore Selamat Mas. sore. Oke, jadi kita sore ini akan sedikit membahas nih Bu, Baik. apa itu terkait dengan PMBM dan Hmm. apa sih yang sudah dilakukan PMBM Untak Semarang ini di kelurahan atau di desa sasarannya, seperti itu kira-kira. Oke, yang pertama nih Bu, PMBM itu apa sih? Ini program dikhususkan ke siapa? Ke dosen atau ke mahasiswa atau kolaborasi antara dosen dan mahasiswa? Oke, pertanyaan yang bagus ya Mas Ibnu. Jadi untuk program ini, program PMBEM ya yang disingkat biasanya seperti itu, atau pemberdayaan masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ya, itu adalah program kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemenristek-Dikti ya. Program ini itu menggabungkan kolaborasi Mas antara dosen dan mahasiswa. Nah, nanti yang eksekusi itu mahasiswa. Jadi di sini dosen itu hanya sebagai ide pencetus inovasi atau teknologi. Kemudian yang mengeksekusi di lapangan itu mahasiswa. Jadi program ini adalah kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Oh, Tuh. oke. Untuk judulnya Bu atau judul yang diusung dari PMBM Untak Semarang ini seperti apa? Apa sih judulnya gitu? Oke, kemudian untuk judulnya Mas Ibnu ya, kebetulan kita itu mengusung Desa Konstruksi Hijau, pemberdayaan tukang bangunan dan pengrajin batu bata melalui inovasi dan teknologi konstruksi ramah lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nanti Oh, memberdayakan tukang dan pengrajin batu pengrajin. bata gitu. Tuh. Oke, sangat menarik ini Bu, karena ada dua mitra, ada mitra tukang bangunan Ya, dan betul. juga pengrajin batu bata ya Bu. Untuk kedua mitra ini fokus utamanya itu di apa sih Bu? Khususnya di tukang bangunan dan nanti setelahnya baru ke batu bata ya Bu. Untuk tukang bangunan ini fokus utamanya ke apa? Kalau yang untuk mitra kita yang pertama, untuk tukang bangunan itu lebih ke keahlian mereka ya. Jadi kita Hmm, melatih keahlian mereka yang tadinya mungkin tukang itu nggak tahu bagaimana sih membuat campuran beton yang betul untuk mencapai mutu beton yang diinginkan. Itu kita nanti melatih seperti itu keahlian-keahlian mereka. Kita juga menerapkan teknologi itu gerobak dorong itu, kemudian ada ember takar pintar, itu ditunjukkan untuk tukang bangunan khususnya. Kemudian luarannya nanti harapan kami setelah ini tukang bangunan itu bisa tersertifikasi gitu. Jadi mereka itu nanti bisa mendapatkan pemasaran yang lebih optimal dari hasil pemberdayaan tukang oh, ini. oke. Kemudian Untuk tadi yang mitra kedua, kedua, oke, benar, mitra yang pengrajin batu bata. mitra kedua untuk pengrajin batu bata kita lebih fokuskan pelatihan material ramah lingkungan karena di sana kan ada sedimen ini ya Sungai Babon. Nah itu Benar, kita sedimen Sungai Babon. manfaatkan untuk uh, membuat batu bata yang ramah lingkungan tentunya. Kemudian kita juga latih mereka dengan inovasi batu bata lain seperti batu bata press, interlocking. Kemudian juga ada batu bata tempel, kemudian juga ada roster, kemudian ada produk-produk yang lainnya yang kita inovasikan kepada mereka. Seperti itu. Harapannya nanti mereka itu bisa bertahan ya, karena kan kita tahu sendiri kalau batu bata merah ini sebenarnya sudah kalah ya dengan Mulai kalah ya Bu ya dengan dengan bata ringan gitu ya. bataringnya. Oh, Betul. Makanya gitu. kita coba untuk memasarkan produk batu bata penggaron ini lewat sedimen tadi yang ramah lingkungan dan beberapa inovasi batu bata yang seperti roster yang sedang viral ya, hits Oh, sekarang ya. benar. Oke, jadi ini menarik banget ya Bu ya, karena eh, aspek hijaunya itu karena menggunakan sedimen Kali Betul Babon betul sebagai betul. bahan baku utama untuk pembuatan batu batanya. Betul Jadi betul. selain bisa meningkatkan ekonomi melalui batu bata tersebut, ini juga bisa
meringankan tugas pemerintah sepertinya, Ya, Bu, ya, betul mengurangi sekali. pengurukan setiap tahunnya. Jadi pemerintah tidak perlu melakukan pengerukan, setiap tahunnya. Lantas untuk, program ini harapan ke depannya apa sih, Bu, untuk kedua mitra ini? Oke, harapan kami ya Mas Ibnu selaku tim pengusul, kepada mitra satu tentunya, kepada tukang bangunan, itu kami berharap setelah program ini selesai, mereka punya keahlian yang lebih sebagai tukang bangunan, karena sudah kita latih tentunya ya, melalui beberapa program, kemudian ada teknologi juga, seperti ember pintar, gerobak, eee yang bisa mengatur untuk mutu beton, seperti itu, dan mereka tersertifikasi, setelah itu mereka bisa, mendapatkan pasar yang lebih Mhm. luas dan tentunya dengan, harga jasa yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian untuk mitra kedua, untuk pengrajin batu bata, harapan kami setelah program ini selesai, mereka juga bisa berkembang, berinovasi, dan bertahan melalui, pelatihan yang kita, eee, jalankan selama ini. Mereka bisa bertahan di tengah, eee, persaingan antara batu bata ringan ya, Iya, batu bata atau ringan, hebel, tebal dengan itu mereka juga bisa bersaing dengan produk unggulan, batu bata penggarun yang menggunakan sedimen sungai, kemudian bisa juga nanti ada inovasi bata interlocking, kemudian ada inovasi batu bata tempel dan roster. Jadi harapan kami mereka juga bisa berkembang, bertahan, dan berinovasi melalui pelatihan yang kami berikan. Seperti itu Mas Ibnu. oke, jadi berarti terkait dengan inovasi yang dibawa untuk mitra 2, Mhm. mitra pengrajin ini ternyata cukup banyak juga ya, Bu, Iya ya? betul, banyak, Oke, nggak cuma seperti batu bata aja batu ya. bata aja ya, tapi juga ada tadi ada batu bata interlock, terusan Ya, ada batu bata tempel, roster. Jadi ini kayak seperti kayak misal pembeli mau datang ke situ, yang awalnya cuma mau beli batu bata, ternyata ada roster juga. Jadi, ya, beli di situ juga gitu ya, Bu, ya. ya? Oh, Jadi banyak pilihan produknya, nggak cuma mmm, batu bata merah maruk gitu. bener bener Saya bener. juga sudah berikan mereka cetakannya gitu. Jadi Jadi, tinggal mereka mengaplikasikan ya, dari cetakan itu ya, Bu, ya? betul betul betul. Oke. Untuk kesannya ini seperti apa sih, Bu, terkait dengan program ini, Bu? Kesan saya ya sebagai Ibu dulu, ya, silakan. sebagai dosen ya Sebagai tentunya, dosen. sebagai dosen dan sebagai tim pengusul tentunya sangat, antusias dan menarik sekali program ini karena ini baru pertama juga ya dari pemerintah. Menurut saya program ini sangat-sangat bagus sekali bagi dosen, kemudian bagi mahasiswa dan bagi masyarakat atau mitra. Untuk dosen dan mahasiswa kita bisa, mengembangkan kemudian menerapkan akademik kita dan dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Oke. Jadi sangat bagus sekali program ini. Jadi kita punya inovasi apa, kemudian kita terapkan di masyarakat atau di mitra. Seperti itu Mas Ibnu. Oke, jadi ternyata kegiatan ini cukup berkesan, sangat berkesan ya, Bu, untuk Ibu sebagai dosen. Tentu program ini juga sangat berkesan, Ibu, bagi saya dan teman-teman selaku mahasiswa, Hmm, karena apalagi selain program ini merupakan program pertama mhm, dari PMBM ini, tahun pertama, program ini juga sebagian besar mahasiswa, program ini merupakan program pengabdian pertama mereka nih, Bu. iya, Jadi pertama kali mereka terjun ke masyarakat melakukan pengabdian, mahasiswa ini seperti dituntut bukan hanya untuk sebagai pembelajar, tetapi sebagai perubahan. Perubahan terkait dengan permasalahan apa sih yang ada di kelurahan gitu. Mahasiswa ini disuruh mencari seperti lumbung solusinya apa aja. jadi kalian bisa, Nah, tahu, oh masyarakat tuh ada masalah masalah ini, ini kemudian kalian tahu solusinya solusinya apa. apa aja Nah, sih? Nah, gitu. sebenarnya itu yang Iya. ada di dunia nyata nanti Nah, ya, di dunia kerja nanti seperti itu, Mas. Jadi bener. kalian sudah belajar nih banyak sekali. Dan, nggak hanya itu kalian kan juga dikonversi toh ini Ada ke konversi juga, KKN, Bu. jadi nanti Ada. ya KKN. Oke, Alhamdulillah sih konversinya KKN dan juga beberapa matkul keuntungannya lainnya yang gitu ya? selinier juga, Bu, dengan, program ini. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Ada yang mau Bu Tigo sampaikan sebelum ditutup, Bu? Oke, yang terakhir ya dari saya, sebagai
tim dosen pengusul, program ini sangat menarik sekali bagi dosen, bagi mahasiswa, dan bagi mitra. Harapan saya, PMBM ini bisa berdampak bagi dosen, mahasiswa, maupun masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tigo atas kesempatannya dalam podcast pemberdayaan kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.